Ayah ibu, aku wis gede, cepet mulih. Mbak wis tuwek karo motoe gak ketok. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Assalamualaikum. Sejak ia berumur 2 tahun, ayah dan ibunya berpisah dan pergi meninggalkan dirinya. Tinggal bersama kakek dan neneknya tak lantas membuat hidup Wahyu menjadi jauh lebih baik. Assalamualaikum. Kondisi perekonomian keluarga Rupiah, sang nenek, sangatlah jauh dari kata cukup. Wangi bantu mak, golek godhong pohong karo lumut. Iya, Mak. Apalagi Poniman, sang kakek, sudah tidak bisa bekerja. Penyakit katarak yang dideritanya sejak 7 tahun lalu, kini telah merenggut kedua penglihatannya. Keadaan hidup seperti ini memang harus Wahyu terima. Mau tidak mau di usia belianya, Wahyu sudah harus bisa membantu neneknya mencari nafkah keluarga. Sebab hanya sang neneklah yang kini menjadi tumpuan hidup keluarga. Mantu Mbah susah sakno, ditinggal ayah, nyambut gak pulang-pulang. Wahyu yang kini duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini harus bisa membagi waktunya. Setiap pulang sekolah, ia bergegas mencari lumut tanah dan dedaunan lain yang dibutuhkan sang nenek untuk membuat jajanan urap. Tanaman khusus bahan urap yang dicari Wahyu adalah lumut tanah. Tanaman ini merupakan sejenis lumut yang hanya hidup di daerah lembab. Keberadaan lumut tanah yang melimpah membuat Wahyu selalu mudah untuk mencarinya. Terlebih lagi lumut jenis ini memiliki pertumbuhan yang cepat. Hampir setiap hari pula bocah lelaki ini bisa memanennya. Lagi pula tidak banyak orang yang mencari dan menggunakannya seperti Wahyu dan sang nenek. Untuk mengambil lumut tanah memiliki cara yang berbeda. Jika tanahnya basah akibat hujan seperti ini, tampak begitu mudah untuk mengambilnya. Berbeda jika keadaan tanah sedang kering. Aku nak sing garing, iku gaing joko arit, disosoki, cek ben lemah ilang. Biasanya Wahyu mengambil lumut tanah tidak dalam jumlah yang begitu banyak, hanya cukup untuk kebutuhan jualan hari ini saja. Selain lumut, sayuran lain yang biasa digunakan adalah daun singkong. Dan untuk mencari daun singkong tidaklah sulit. Tanaman ketela ini banyak ditemukan tak jauh dari tempat Wahyu mencari lumut. Tanaman singkong ini bukanlah milik keluarga Wahyu. Namun biasanya, warga desa sekitar tidak mempermasalahkan siapapun untuk memanfaatkan daun-daun singkong dari kebunnya. Lumut tanah tidak bisa langsung diolah begitu saja. Banyaknya tanah serta kotoran yang menempel membuat lumut harus dicuci berulang kali dengan air mengalir hingga bersih. Setelah dicuci sampai bersih, lumut masih harus dijemur. Penjemuran ini berguna untuk mengurangi kadar air yang ada pada lumut. Biasanya butuh waktu 1 hari hingga lumut benar-benar bisa digunakan untuk penganan. Maka pencarian lumut hari ini biasa Wahyu gunakan untuk esok harinya. Iki mak lumute karo daun singkong. Sewaktu Wahyu masih balita, Wahyu masih bisa tinggal di rumah milik kakek neneknya sendiri. Akan tetapi musibah yang silih berganti membuat pasangan tua ini terpaksa menjual rumah untuk membayar hutang anak-anaknya.
Beruntungnya Tuhan selalu menghadirkan kebaikan di setiap ujian yang diberikan. Kesulitan hidup yang dihadapi Wahyu dan keluarganya rupanya telah menarik simpati salah seorang tetangga. Atas kebaikannya pula, hingga kini keluarga Poniman dan Rapia bisa memiliki tempat berteduh. Manggen ngene pinggir embong mriki disade karo bapak kula. Lah kula disukani nggih katut sisan. Katut kadol ngoten nah disukani ya tok. Kula bagi ambek anak-anak iku. Dadi kula niku pun ketelasan ya nyusup sak ono-ono ngono lho nah. Dikeki dalan wetane omah niku kenceng metune mrono. Rumah yang Wahyu tempati saat ini merupakan sepetak tanah yang berada di samping rumah Suliati sang tetangga. Gisakan Mbak, boleh kan buat nggak tahu mau ditol. Tamil bayar utang Mbak anaknya. Untuk membuat urap sayur, Rupiah hanya bermodalkan kelapa serta bumbu dapur. Semua sayuran pun hanya perlu direbus saja. Perebusan daun singkong dan pepaya hingga matang membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Sedangkan untuk lumut tanah, hanya butuh waktu relatif lebih cepat untuk merebusnya. Setelah semua sayuran sudah direbus, tidak bisa langsung diberi bumbu begitu saja. Daun-daunan ini masih perlu dicuci terlebih dulu. Cek gak pahit nah, cek gak sepet. Sing godhong pohon ku mang sepet nek gak diumbar sih. Godhong kates iku ya pahit nek gak diumbah. Masih lumute nek gak diumbah ya ngeres. Untuk membuat urap, bumbu yang digunakan Rapia pun bermacam-macam, termasuk beberapa jenis rempah. Awalnya semua bumbu dihaluskan menjadi satu dan setelah halus, bumbu ditumis hingga matang. Ditandai dengan terciumnya aroma khas dan tumisan menjadi sedikit berminyak. Parutan kelapa kemudian ditambahkan ke dalam tumisan bumbu dan diaduk hingga merata. Mengandalkan urap sebagai penghasilan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam. Rupiah pun memutuskan membuat minuman segar sebagai tambahan penghasilannya. Berkat pembelajaran dari para tetangga, Rupiah bisa membuat minuman es dawet. Bahan yang diperlukan adalah tepung beras, garam, serta bubuk kapur yang dilarutkan. Semua bahan dicampur dan diaduk menjadi satu. Kemudian adonan ini dimasak hingga mengental. Untuk menjaga kekentalannya, adonan terus diaduk sambil diberikan air sedikit demi sedikit. Pengadukan juga berguna agar adonan tidak hangus di bagian bawah. Setelah diperoleh kekentalan yang tepat, adonan harus segera dicetak dalam keadaan panas. Jika terlalu lama, dawet akan dingin dan mengental sehingga tak bisa dicetak. Dawet umumnya berbentuk panjang-panjang, namun dawet yang dibuat Rupiah ini tidak beraturan. Hal ini karena Rupiah hanya memakai cetakan seadanya, terbuat dari bambu yang ia bentuk sendiri. Di bagian bawah cetakan, ada wadah yang berisi air. Air ini berguna untuk mendinginkan sekaligus pula menjaga agar dawet tidak lengket satu sama lain setelah tercetak. Untuk membuat kuahnya tidak terlalu sulit. Bahan yang diperlukan adalah santan, gula merah, serta daun pandan sebagai penambah cita rasa dan aroma. Yo. Dewangi gini. Mbah, tak ada jalan dawet sih, Mbah. Ya, nyantai ya. Ya, ringan ya. Ya. Lantaran tidak memiliki mesin pendingin, sebelum mulai berjualan Wahyu terlebih dulu membeli es batu di warung. Batu es ini nantinya untuk menyajikan es dawet. Urap-urap.
Suara lantang Rupiah menyerukan dagangannya terdengar akrab oleh penduduk desa Bakingan, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Wahyu serta sang nenek hanya menjajakan urap dan es dawet di sekitar desa tempat mereka tinggal saja. Karena sudah banyak tetangga yang menggemari dan menjadi langganan tetap mereka. Selain karena rasanya yang enak, Rupiah tidak mematok harga yang tinggi pada urap dan es dawetnya. Urap dihargai Rp2.000 per bungkus, sedangkan es dawetnya dihargai Rp1.000. Di desanya baru Wahyu dan Rupiah lah yang menjual urap lumut tanah. Pengetahuan tentang bahan lumut yang ternyata bisa dikonsumsi ini diperoleh Rupiah dari orang tuanya dulu. Warga pun menyambutnya dengan baik. Selain karena rasanya seperti sayuran biasa, lumut tanah juga banyak mengandung manfaat bagi tubuh manusia. Seperti dapat dijadikan obat untuk penyakit hati, hipertensi, dan lain sebagainya. Di kandhani niku mbakku lebingen tasik uripe. Iki kena dipangan nah. Dolen niki sak kilo 3.000 ngoten. Mboten kula dodol urap-urap, kula dodol ngeten niki kilonan ngoten lho. Sakniki kok nyungune ketebian nang sepanjang mriku nggih kula umbah kula dodol ngoten mawon. Meski demikian, dagangan Wahyu dan sang nenek tidak selalu habis terjual. Seringkali ada saja urap dan es dawet yang tersisa. Apalagi sang nenek sudah tidak bisa membawa bawaan yang begitu berat. Kondisi tubuhnya yang semakin rentah membuat fisiknya semakin lemah. Rupiah menderita sakit asam urat. Begitu pula dengan mata sebelah kirinya. Penglihatannya pun sudah mulai terganggu. Mbah, matai loro sakno kecapean. Jualan terus sampai kadang-kadang jam 5, jam 6, habis maghrib pulang. Aku lali karo wajahe bapak karo ibu. Saat kecil aku ditinggal karo ibu.